Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Harisya Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda kali ini di Suara Sriwijaya. Baik pemirsa, kalau kita berbicara mengenai kesehatan, biasanya memang seiring bertambahnya usia juga memang kondisi kesehatan seorang juga bisa saja menurun sehingga semakin rentan juga terkena berbagai penyakit. Salah satu penyakitnya adalah seperti penyakit degeneratif yang biasanya memang itu merupakan kondisi di saat organ tubuh itu menurun seperti itu kesehatannya sehingga dan biasanya juga disebabkan oleh gaya hidup salah satunya. Nah, dan memang penyakit degeneratif ini ternyata tidak hanya dialami oleh para orang dengan lanjut usia saja, namun saat ini juga sudah merambak atau semakin meluas sehingga orang-orang dengan yang masih tergolong usia muda itu sudah bisa juga terkena penyakit degeneratif karena memang gaya pola hidup yang kurang baik seperti itu atau tingkat stres yang cukup tinggi dan kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga dan lain sebagainya sehingga memang penyakit degeneratif itu lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh seperti itu atau terjadi di organ tubuh seseorang. Dan hari ini kita akan bahas lebih lanjut dalam Suara Sriwijaya dengan tema gaya hidup dan penyakit degeneratif. Bersama narasumber saya sudah hadir, langsung saja akan saya sapa. Yang pertama ada Dr. Haji Ferry Usnizar, SPPD KKV Finasim, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler atau ahli jantung. Assalamualaikum Dr. Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, wah luar biasa. Terima kasih dokter sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan saya juga akan sapa narasumber saya yang kedua, beliau adalah penggiat pencegahan penyakit degeneratif dan merupakan salah satu pasien dokter Ferry juga nih. Ada Pak Kafrawi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kafrawi? Baik, sehat. Baik, sehat ya Pak ya. Terima kasih juga sudah hadir bersama kami di Suara Sriwijaya. Dan bagi Anda pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, karena kita kemarin tuh baru saja menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 30 hari, itu biasanya kita sedikit menahan makan ya dok ya, seperti itu. Nah, namun cenderung nih kita sebagai umat Islam, sebagai manusia gitu, selepas dari bulan Ramadan biasanya itu tidak menahan hawa nafsu makan lagi nih, makannya tuh lebih cenderung sembarangan dan lain-lain gitu kan, sehingga itu memang sebenarnya bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit degeneratif ini ya dok ya? Iya, betul. Jadi memang kalau kita berbicara masalah puasa, puasa itu kan ditujukan untuk salah satunya adalah untuk membersihkan daripada penyakit. Kita tahu bahwa dengan berpuasa maka akan terjadi suatu proses autolisis ya. Penyakit-penyakit itu menjadi mati, disease atau mati dalam istilah kedokterannya ya. Jadi di atas jam 12 itu proses autolisis itu berjalan sehingga tubuh menjadi kembali sehat ya. Nah, kalau kita kembali ke masalah after puasa, setelah puasa kita lebaran, artinya sebagian orang berpikir bahwa kita memang bebas makan kembali ya, balas dendam sama 30 hari puasa ya, itu yang barangkali membuat problem ya, dimana kita tahu bahwa bulan lebaran itu penuh dengan makanan yang sangat enak, sangat luar biasa ya. Full kolesterol, ya kolesterol tanda kutip kolesterol jahat ya, ya seperti contoh itu kue-kue seperti bolu ya, kemudian mungkin kue Palembangnya top 8 jam ya, kemudian ada kue-kue lain yang full dengan kuning telur, ada minyak di sana, ada santan di sana, ada gula di sana, ya. Nah, kalau kita korelasikan antara gula, apa sih bahayanya gula gitu ya, bahwa kondisi yang berlebihan dari gula itu yang tidak bisa ditolerir oleh tubuh, artinya tubuh hanya bisa memproses gula dalam batas tertentu, yang apabila memang orang ini memang sudah ada bakat untuk menjadi seorang diabetisi atau menjadi penyakit diabetes atau kencing manis ya kita kenal ya. Jadi gulanya itu tidak bisa dirubah menjadi glikogen, menjadi tenaga dalam batas tertentu. Beda dengan orang yang sehat.
Iya. Jadi gula mau berapa aja masuk akan dirubah semua jadi glukogen, sehingga tidak ada banjir gula dalam pembuluh darah di dalam tubuh kita. Ya. Nah, kelebihan gula ini endingnya akan memacu menjadi diabetes atau kencing manis. Ya, kalau sudah diabetes, yang terjadi adalah kerusakan semua organ. Ya, salah satunya mungkin ya organ jantung, ya, dimana akan membuat pembuluh darah jantung ini menjadi tertutup atau tersumbat. Nah, dan tentunya bukan hanya gula. Nah, ada faktor lain seperti LDL, ya, kolesterol jahat yang akan menumpuk di dinding daripada pembuluh darah, yang akan menjadi sumbatan juga. Kerjasamalah gula yang tinggi, kemudian ada kolesterol jahat yang tinggi, ya, ditambah dengan mungkin perokok, ya, stres oksidatif. Kemudian ditambah juga dengan malas berolahraga, malas beraktivitas, ya, sehingga flow atau aliran itu menjadi melambat. Kalau dia melambat, otomatis pembuluh darah ini akan menumpuk kan, endingnya adalah sumbatan. Jadi sakit jantung itu kalau kita bicara masalah jantung, karena kebetulan kan saya di jantung, sedikit masalah jantung di pinggang, ya. Kalau kita bicara apakah hanya jantung yang kena? Tidak. Ada otak bisa terganggu, ada ginjal bisa terganggu, ya. Jadi organ-organ penting atau kita sebut sebagai target organ seperti jantung, ginjal, dan satu lagi mata. Dia akan menjadi suatu proses menuju kebutaan. Ini target organ harus diperhatikan oleh kondisi daripada kelebihan daripada gula tadi, ya. Demikian mungkin Mbak Caca. Iya. Oh, jadi, nah kalau untuk si diabetesnya sendiri ini ya dok, ya biasanya apakah mungkin banyak orang tuh yang masih masih berpikiran atau awam ya dok di luar sana kalau misalnya diabetes ini adalah penyakit keturunan seperti itu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan juga dok itu seperti apa? Ya, tadi kan sudah disampaikan kan bahwa tidak semua orang itu yang makan gula berlebihan itu akan menjadi seorang penyakitan diabetes atau sakit diabetisi. Kita bilang diabetisi adalah penyakit diabetes. Tidak. Artinya dia ada beberapa faktor yang berperan. Salah satu adalah genetik atau keturunan. Jadi kalau kita ibaratkan dengan bahasa mudanya, orang yang memang punya keturunan diabetes itu ibarat dia memang sudah pegang bensin. Ada dua orang, yang satu pegang bensin, yang satu nggak pegang bensin. Nah, dua orang ini apabila dia didekatkan dengan api, tentu yang ada bensin tadi akan meledak atau menjadi diabetes. Artinya begitu kadar gulanya banyak dia makan, tubuhnya nggak mampu mentolerir, menjadi diabetes. Sementara di pihak lain, karena dia tidak punya bensin, tidak punya bawa bensin, tidak punya genetik, mau berapa banyak aja gula dia aman. Nah jadi memang faktor genetis sangat memegang peranan terhadap kejadian penderita diabetes atau kencing manis ini. Ya. Baik. Nah ini saya mau beralih ke Pak Kafrawi. Pak Kafrawi, kalau berbicara soal gaya hidup nih, kalau Pak Kafrawi sendiri biasanya seperti apa sehari-hari? Saya sebetulnya waktu kategori usia muda, termasuk yang menjaga pola hidup sehat, termasuk juga olahraga. Olahraga yang paling saya suka itu maraton. Itu dulu. Tapi ketika saya masuk ke usia 40-an, itu mulai terlalaikan pola hidup. Mungkin karena lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan. Akhirnya pola hidup saya tadi mulai lambat laun ditinggal itu. Jadi merasa percaya diri, gak ada penyakit segala macam. Oke, makan sembarang kadang-kadang itu. Nah itu yang saya rasakan. Tapi ketika saya umur 48, 49, itu saya masih mampu maraton. Paling nggak 1 kilo sampai 5 kilo lah. Nah ketika dok saya masuk umur 50-an, mulai terasa ada gangguan. Gangguan di kesehatan. Jadi seperti apa itu Pak? Jantung. Jantung awalnya saya jalan. Ada tarikan sedikit, itu dok 4-5 tahun yang lewat itu. Jadi saya agak lalai, saya diemin aja. Tapi 2 tahun yang lewat, itu yang benar-benar terjadi. Jadi proses kayak kena jantung itu
terjadi pendek napas gitu. Kemudian terjadi pembekakan badan. Iya. Tapi saya termasuk yang cepat mengambil keputusan, saya harus periksa ke dokter Peri inilah yang awalnya saya periksa beliau gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit nih dok, kalau kemarin yang terjadi dengan Pak Kafrawi sendiri itu ternyata sebenarnya apa? Izin ya, Pak Kafrawi ini. Ya, silakan. Beliau ini pasien saya, teman saya juga pasien. Jadi beliau ini datang dengan keluhan, saya lihat ada keluhan sesak napas, gampang capek lah, misalnya dengan kaki yang bengkak. Ya. Waktu dari pemeriksaan itu ternyata kita melihat ada tanda-tanda bendungan. Bendungan itu artinya ada sumbatan ya, sehingga aliran darah ini kurang lancar, begitu ya. Jadi saya mengatakan bahwa kemungkinan penyebabnya adalah sumbatan di pembuluh darah koroner ya waktu itu saya bilang. Dan setelah dilakukan pemeriksaan modalitas pemeriksaan itu, artinya saya kumpulkan semua data ya dari pemeriksaan fisik ya, anamnesis dulu, sudah tanya jawab, saya periksa tensi dan rekam jantung waktu itu, kemudian dia ronsen torak, ronsen putu dada itu, saya ambil darah ya. Setelah itu darah lengkap, saya ajak beliau ini ke rumah sakit ya. Saya periksa dengan echokardiografi, USG jantung lah itu namanya ya, echo Doppler. Saya lihat bahwa ada pembesaran jantung. Saya katakan ini ada pembesaran jantung. Ya, kemungkinan apa? Beliau tanya. Sebenarnya kemungkinan sumbatan. Jadi katanya harus kemana selanjutnya? Saya bilang kita harus kateter jantung. Jadi kita harus teropong jantungnya, dilihat pembuluh darahnya, apakah betul ada sumbatan atau tidak, begitu ya. Jadi pergilah kita ke rumah sakit, waktu itu ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin. Kita lakukan, alatnya lengkap di sana. Jadi saya periksa, ternyata memang ada, nggak apa-apa cerita ya. Cerita aja. Ini kan karena menyangkut rahasia kan. Tapi kalau pasiennya boleh saya cerita. Ini banyak sumbatan waktu itu. Jadi saya bilang putuskan bahwa karena ini banyak sumbatan, ya memang salah satu penyebab itu adalah proses kolesterol yang jahat itu numpuk, kemudian ada pengentalan darah. Ada pengentalan darah juga. Saya bilang nih, Pak Kafrawi, ini kayaknya memang harus ditindak lanjut ya, tentunya dengan obat-obatan. Yang terpenting itu minimalisasi aktivitas, saya bilang ya, minimalisasi aktivitas. Baik. Jadi waktu itu aktivitas dikurangi, kemudian diberi obat-obatan untuk kempiskan pembengkakan ya. Dan setelah kondisi beliau ini baik ya, kita bawa beliau, karena waktu itu pilihannya kan apakah di bypass ya, diganti pembuluh darah jantungnya, atau kita SMR ya. Jadi waktu itu ada pilihan untuk bypass ganti atau kita memperbaiki pembuluh darah dengan merangsang pembentukan pembuluh darah kecil-kecil yang baru. Ya artinya walaupun ini tersumbat kan, kita punya jalur alternatif gitu ya. Beliau memilih untuk SMR yang ada di Rumah Sakit Umum, ada lengkap. Jadi kita lakukan SMR ya waktu itu ya, 3 kali. Dan alhamdulillah mulai ada perubahan ya, aktivitas mulai bagus, tapi tetap harus dijaga. Demikian singkatnya aja. Oke. Jadi memang mungkin karena kan di pemirsa di rumah juga mungkin ada yang merasakan hal yang sama. Terima kasih nih Pak Kafrawi sudah diizinkan untuk bercerita sedikit mengenai pengalaman dari Pak Kafrawi juga. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali.
TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Oku oke. Oku oke. Oku oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya dan kami masih membahas tema yang sama yaitu gaya hidup dan penyakit degeneratif dan Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711-311-454. Anda dapat mengajukan pertanyaan ke narasumber kita hari ini yaitu ada Dr. Ferry dan juga ada Pak Kafrawi ini. Saya akan kembali ke Dr. Ferry. Dokter, ini kalau kita kembali berbicara mengenai gaya hidup tadi kan di awal sudah disampaikan kalau gaya hidup salah satunya itu makan yang manis-manis itu juga salah satu yang kurang baik gitu ya, Dok ya. Nah, mungkin ada gaya hidup lain yang juga berkonotasi maksudnya kurang baik juga untuk kesehatan kita seperti apa, Dok? Iya, baik. Jadi memang kalau kita kembalikan kepada faktor risiko daripada baik itu penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit degeneratif dan sebagainya. Sebenarnya itu kan satu kesatuan ya. Yang dibilang degeneratif itu adalah proses kemunduran daripada fungsi organ ya, jadi artinya mungkin pembuluh darah menjadi keras, kaku atau istilah pengapuran ya, jantung itu kemudian ada penyumbatan ya, ada pembengkakan, ginjal ada pengecilan, otak ada pengecilan dan sebagainya. Ini istilah degeneratif. Semua organ bisa kena ya. Jadi sebenarnya muaranya itu adalah lifestyle atau gaya hidup ya, gaya hidup. Gaya hidupnya bagaimana? Gaya hidup yang tidak berpegang kepada kehidupan yang sehat, ya, semuanya berlebihan ya, jadi dari gula yang berlebihan, dari kolesterol yang berlebihan, kemudian lack of activity atau malas beraktivitas, ya, kemudian juga makanan-makanan yang tidak sehat, ya, yang tidak sehat. Terus kalau pertanyaannya yang makanan yang sehat itu bagaimana gitu ya? Ya pertama mungkin cukup karbohidrat. Ya, berlebihan karbohidrat akan memacu diabetes. Ya. Kemudian cukup protein. Ya, protein itu ya dari utamanya ya daging, telur, ya, ikan, ya, kemudian daging ayam mungkin dan sebagainya. Ini cukup, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan daripada protein ini, maka dia akan membuat beban daripada ginjal itu makin bekerja keras dia, terutama pada orang yang sakit ginjal. Jadi protein ini juga tidak boleh terlalu banyak. Contoh,
makan daging tiap hari, nasinya sedikit, kurang minum, kurang buah, kurang sayur-sayuran. Iya. Ya itu juga tidak baik. Ya. Jadi cukup nasinya cukup, ya, kemudian proteinnya mungkin dari hewani atau nebati, ya, cukup, ya. Kemudian jangan lupa itu sayuran. Ya, Ya, itu mengandung serat, ya. Serat kita tahu bahwa ini akan membantu daripada pencegahan kanker, terutama kanker di usus, ya. Kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan ini kan ada vitamin C dosis tinggi, ya, dia akan buah-buahan vitamin C kita tahu dia akan membantu daya tahan tubuh, ya, makanya vitamin C dosis tinggi itu penting, ya. Iya. Dan satu lagi mungkin air putih. Air putih yang cukup, ya. Nah, boleh ditambah susu, misalnya kalau protein kita kurang, boleh, ya. Nah, ini yang dianggap semua ini harus seimbang, atau gizi seimbang, ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah olahraga. Olahraga itu ya terserah mau apa, ya. Ada yang suka jogging, ya. Ada yang suka running, lari, ada yang suka goes, ya, ada yang suka golf, ada yang suka bulu tangkis, ya, ada yang suka apa aja terserah, ya, berenang, ya, bagus, semua bagus, ya. Ya, tapi semua dalam batas-batas normal, ya. Nah, dikatakan batas normal itu adalah mungkin tiap 2 hari sekali olahraganya. Ya, kalau boleh sedikit saya menyampaikan, saya suka sepeda misalnya. Nah, tiap 2 hari sepeda, saya main sepeda. Gak usah banyak-banyak, ya, 10-20 kilo cukup lah. Kalau saya sendiri mungkin sekitar 25 kilo. Ya, 25 kilo, 20 kilo yang jelas itu per 2 hari. Baik, ya, baik. Ini ada telepon masuk, ya, Dok, ya. Dan Ya, Pak, kita akan terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Budi di Aidoni. Baik, silakan Pak Budi pertanyaannya, Pak. Iya, jadi gini. Kita sering dapat informasi bahwa mengenai makan nasi panas, ya, yang informasinya dah katanya menambah kadar gula gitu loh. Jadi sebaiknya kalau kita makan nasi itu, apakah kan sering kita pakai medicom sehingga kan dipanasin terus gitu loh. Apakah itu baik untuk dikonsumsi kita gitu loh. Dan yang terbaik gimana cara konsumsi yang baik gitu loh. Apakah harus dingin dulu nasinya? Kan kita kadang kalau dingin kan kurang selera. Hobinya kalau udah masih panas, terus selera. Dokter mohon informasi yang terbaik, dokter. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Baik, silakan langsung dijawab, Dr. Ya, Ferry. baik. Terima kasih Pak Budi atas partisipasinya. Ini luar biasa pertanyaan Mbak Caca, ya. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah nasi, memang yang bagus itu nasi panas, ya. Iya. Artinya dimasak panas kita makan, ya. Memang kalau nasi itu dipanaskan berkali-kali memang kurang baik, ya. Iya. Kurang baik, ya. Nah, terus ada tadi sedikit disinggung bahwa nasi yang dipanaskan berkali-kali atau nasi apa tadi, nasi dingin segala macam. Makannya pada saat masih panas ya, gitu, Dok. Itu nasi yang dingin katanya tadi kan tidak baik, bisa memacu kadar gula, ya. Nah, sebenarnya bukan panas atau dinginnya yang memacu ini Pak Budi, tapi adalah nasinya itu sendiri. Karena nasi kan karbohidrat tuh. Nah, kalau karbohidrat berlebihan seperti saya sampaikan di awal pertemuan kita tadi, karbohidrat yang berlebihan ini artinya gulanya kan berlebihan tuh. Kalau gula berlebihan, apalagi dia memang sudah punya bakat atau genetik daripada sakit kencing manis, maka dia tentu akan menjadi faktor pencetus untuk menjadi sakit gula. Begitu. Bukan masalah panas atau dinginnya, tapi karbohidratnya sendiri. Mungkin di samping makan nasi, mungkin ada juga makan jagung, makan ubi, makan pempek mungkin, ya. Ya itu makan burgo, makan laksan, jadi bertubi-tubi, ya. Atau makan nasi, di sana pakai gulai jagung, ada pergedel daripada kentang, ya, jadi udah banyak banget karbohidratnya, ya, itu yang memacu menjadi sakit diabetes, sebenarnya demikian, itu Pak Budi, ya. Jadi mungkin itu salah satu yang masih menjadi kurangnya perhatian dari masyarakat itu dari tingkat karbo ini, ya, Dok, ya. Masih banyak yang kurang mengerti, kurang memahami. Jadi katakan karbonya ini yang berbahaya, ya, karbonya ini akan membuat yang berlebihan akan memacu menjadi penyakit gula.
Terus juga banyak juga masyarakat nih dok, mungkin berarti ini juga salah satu hal yang salah nih, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kalau misalnya punya penyakit diabetes itu masak nasinya hari ini dimakannya untuk besok gitu. Jadi iya dok, jadi ada beberapa yang berpikirnya seperti itu supaya mengurangi entah kadar gulanya dan lain-lain, ternyata itu tidak berpengaruh gitu ya dok ya? Ya mungkin dia masak nasi hari ini makannya besok, tapi di antara hari ini dan besok sama mungkin aja dia makan pempek, makan ubi, makan jagung, makan kentang, bakwan ya. rusak, makan bakwan, rusak dong program diet karbonya kan demikian. Oke. Ini saya mau beralih ke Pak Kafri. Pak Kafrawi, kalau misalnya berbicara soal pola makannya sendiri itu gimana Pak Kafrawi? Jadi sebetulnya ketika kita masih usia balita sampai pra remaja, itu makanan kita pasti terkontrol dengan baik, asupan gizinya kan. Tapi begitu masuk zona remaja, mulai ada goyangan. Orang tua juga mulai lepas kontrol dikit-dikit. Nah disitulah sebetulnya ada keadaan gizi makanan itu mulai tercampur dengan hal-hal yang sebetulnya kurang baik untuk kesehatan. Kalau saya sendiri, saya jujur, memang saya termasuk orang yang lepas kontrol lah soal makan. Apalagi kita orang Palembang hobinya makan yang berminyak, yang tepung-tepungan. Sebetulnya tepung-tepungan itu kan nggak boleh itu. Apalagi ditambah dengan minuman dengan yang dingin gitu kan. Kan pencairannya kan agak lamban, maksudnya di minuman yang agak panas atau hangat kuku lah gitu. Jadi inilah saya menghimbau pada kawan-kawan atau adik-adik yang masih muda, jagalah sekarang kesehatan dari usia muda. Mahal kesehatan itu. Jangan lupa diri bahwa terlalu percaya diri bahwa saya masih muda, saya bakal sehat. sehat-sehat aja. Padahal belum tentu. Gitu. Baik. Iya, kira-kira gitu. Harus ditahan-tahan ya Pak ya, betul. ya. Baik, Dr. Ferry dan Pak Kafrawi, nanti kita akan berbicara lagi dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda berikut, Suara Sriwijaya akan kembali. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, masih bersama Dr. Ferry dan juga Pak Kafrawi di studio TVRI Sumatera Selatan, dan Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, saya akan kembali ke Dr. Ferry dulu. Dr. Ferry tadi kan sempat mengatakan juga bahwa konsumsi vitamin C dosis tinggi itu juga baik juga gitu ya, Dok, untuk tubuh. Nah, ini baik, baru mulai ini sudah langsung ada penelpon nih, Dok. Kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Mbak. Saya dari Bu Ruli di Pelaju. Baik, silakan Bu Ruli pertanyaannya. Saya ingin menanyakan sama Bapak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pak Dokter, Ya. saya ingin tanya masalah vaksin. Saya ini umur sudah 67 tahun. Saya vaksin pertama sudah, vaksin kedua sudah. Nah, tinggal yang ketiga. Tempo hari saya dengar katanya vaksin itu kalau setelah 6 bulan baru divaksin. Belakangan ini saya dengar 3 bulan udah boleh divaksin. Saya waktu itu divaksin dengan bukan Sinovac tapi itu Pfizer. Nah, juga saya dengar juga dari pemerintah katanya kalau yang mau pergi haji, kalau untuk umur 65 ke atas tidak boleh pergi. Ada juga katanya kalau udah vaksin boleh. Nah, Baik, silakan. Ibu sementara Ruli. saya juga ada menderita sakit diabetes, darah tinggi, juga emah, tapi saya rajin kontrol. Baik. Saya makan amlodipin, metformin, nah gitu. Nah, jadi mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Baik, silakan Dr. Ferry dijawab pertanyaan dari Bu Ruli. Ya, ini mungkin terima kasih Bu Ruli pertanyaannya. Ya, ini memang kalau kita mulai dari vaksin dulu ya, Bu ya. Sebaiknya memang kalau bicara masalah vaksin ya yang bagus itu vaksinnya tuh lengkap. Ya, ada booster ketiga betul. yang jaraknya antara kedua sampai ketiga itu 6 bulan. 6 bulan. Ya. Boleh mau pilih Moderna, boleh mau pilih Pfizer, boleh juga AstraZeneca. Silakan aja, yang penting booster ketiga ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bicara masalah kebijakan ya, kebijakan. Jadi apakah memang umur sekian itu kembali kepada kebijakan pemerintah ya. Kalau memang pemerintah mengatakan bahwa umur 65 nggak usah dulu lah naik haji karena kita beri kesempatan yang muda-muda, yang mungkin pemerintah punya suatu alasan tertentu ya. Jadi itu memang dokter nggak bisa ikut-ikutan karena bukan ranahnya dokter ya, begitu ranahnya pemerintah, dan itu adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah. Mungkin pemerintah punya suatu pemikiran bahwa usia 65 ke atas kan resikonya tinggi gitu ya. Jadi mungkin sekalian kita mengimbau ya semasa muda ya cepat-cepat naik haji gitu ya. Ya gitu. Jadi biar jangan mengganggu teman-teman haji lainnya. Ya barangkali demikian pikiran pemerintah. Itu pendapat saya pribadi ya Mbak Caca ya. Nah, kemudian yang ketiga,
tadi kan saya kan punya diabetes, punya hipertensi, ya nggak masalah. Kita dengar tadi Ibu Ruli kan udah rajin berobat ya. Iya, betul. Itu udah bagus sekali. Artinya mungkin ini adalah contoh buat yang lain, pemirsa lain, bahwa walaupun hanya ada diabetes, walaupun ada hipertensi, ya itu tidak masalah untuk naik haji. Tidak masalah, karena kita punya obat. Ya, kita dapat obat dan kita punya obat yang bisa membantu selama perjalanan hajinya. Kalau memang memenuhi syarat untuk ikut haji. Ya kan? Sebelum ikut haji, ya pertama registrasi pendaftaran. Sudah masuk usia, misalnya usianya 59 atau 58 atau 40. Kemudian yang kedua booster lengkap, mungkin ya kalau persyaratnya booster ya. Yang ketiga mungkin kalaupun ada penyakit, kalau memang ini memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji, ya tentu obat-obatan ini dibawa. Iya. Ya kan ada formulir yang diberikan oleh dari pihak haji untuk diisi. Obat-obat apa yang dibawa yang harus rutin dimakan. Ya, walaupun sebenarnya di Tanah Suci juga ada obat-obatan dan dokter yang bisa bantu ya. Ada dokter dari Indonesia yang siap membantu dan lengkap obat-obatannya. Jadi walaupun katakanlah pasiennya lupa kan, di sana ada obat kok. Lebih bagus malah obatnya gitu ya. Demikian mungkin Bu Ruli ya. Penjelasan dari saya. Terima kasih Bu Ruli atas partisipasinya. Ya. Baik, semoga terjawab ya Bu Ruli ya, dan kami masih mengajak pemirsa juga yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon. Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711-311-454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Ya. Baik, saya akan kembali ke Dr. Ferry tadi. Ya. Saya mau tanya nih Dok, kalau misalnya kita berbicara soal vitamin C dosis tinggi tadi Ya. yang untuk menjaga kesehatan kita gitu. Nah, apa sebenarnya kan banyak kita yang masih muda-muda ini pengennya maunya instan nih Dok, malas makan buah, alhasil minum vitamin C-nya itu multivitamin seperti itu. Apakah itu sebenarnya baik atau memang masih jauh lebih baik kita mengkonsumsi buah-buahan gitu ya Dok? Ya. Jadi kalau kita bicara masalah vitamin C itu ada vitamin yang ada kita sebut ADEK. ADEK. ADEK ini A, B, E, dan K ini memang tidak boleh berlebihan karena ini tidak bisa dibuang. Ya. Selain itu misalnya vitamin C, katakanlah kebutuhan tubuh 200, kita makan 500, kelebihannya dibuang melalui urin, jadi aman. Selain vitamin A, D tadi itu aman dikonsumsi. Mau berapapun dosis nggak apa-apa. Oh, seperti ya, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi mau konsumsi buah memang lebih bagus. Kan yang alami lebih bagus dari yang kimia begitu. Makanya saya sarankan tadi lebih baik buah-buahan. Ya kalau memang buah-buahannya itu tidak bisa dalam banyak kita makan, sedangkan kita dalam kondisi sakit, biasanya dokter kasih multivitamin, termasuk aidus. Kan pada kasus COVID-19 kemarin vitamin C itu kan diberi untuk meningkatkan daya tahan tubuh begitu, dan memang banyak berhasil kok. Demikian. Baik. Nanti kita lanjut lagi ya Dok ya di segmen selanjutnya, dan pemirsa Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Kok itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah. Jalan. Ini Bu. Sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli?
alam kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Saya masih bersama Dr. Ferry dan Pak Kafrawi. Baik, ini mungkin saya mau ke Pak Kafrawi dulu. Pak Kafrawi, kalau misalnya kita berbicara nih mengenai tadi kan kesehatan pola hidup gitu ya Pak ya. Nah kalau untuk Bapak sekarang apa Pak yang lebih dijaga dalam pola hidupnya atau dari segi olahraga dan lain-lain? Ya terutama asupan gizi. Asupan ya Pak? Itu yang saya betul-betul saya kontrol sekarang makan. Jadi nggak seperti dulu sembarang aja. Sekarang nih ya mesti tahu diri lah keluarga kita, karena yang paling tahu fisik kita ya kita sendiri kan, kapan kita harus makan dan apa yang perlu dimakan, itu aja yang saya. Kemudian kalau untuk olahraga dalam kondisi jantung saya begini, tetap saya bawa jogging jalan kaki, jadi, paling ya 1/2 kilo ya. Tapi jalan datar. Iya. Kalau jangan nanjak ya Pak, naik turun sama aja Pak. Ini dokternya sampai marah-marah. Saya kan sampai katanya, kau jangan coba-coba naik tangga. Itu kembali lagi karena jantung tadi ya Pak ya? Iya, bebannya berat. Bebannya sama Pak Kafrawi. Pak Kafrawi tolong jangan nakal lah gitu. Saya bilang karena kita kan kalau dia nakal yang susah saya. Iya. Nah, dia telepon saya lagi, aku sesak napas lagi katanya. Masuk lagi ke UGD kan ribet kasihan dia. Betul. Saya bilang tolong ibarat baterai itu hemat-hemat lah saya bilang. Iya, kan Pak Kafrawi ini kalau dikasih obat istirahat kan baterainya ngisi saya bilang. Begitu dia aktivitas berat lagi kan habis baterainya cepat gitu. Beda sama kita kan. Betul. Jadi saya bilang, waduh kamu jangan nakal deh, bilang gitu. Benar. Makin sering nakal, makin sering ketemu sama dokter jadinya. Saya nggak masalah sih sering-sering ketemu. Cuma saya nggak sampai hati lah dia. Ngelihat Pak Kafrawi. Alhamdulillah udah lama gak ketemu beliau. Ini udah jarang nih. Oh udah jarang, alhamdulillah ya Pak. Diwanti-wanti terus, awas jangan nakal lagi ya. Gitu. Tolong aktivitasnya agak dihemat-hemat. Dihemat-hemat. Baterainya tadi ya Pak. Ya udah sebulan nih ya. Paling makan obat aja ya, udah lumayan ya. Iya. Nah, ini kalau dari Pak Kafrawi kan pembelajarannya itu Pak Kafrawi menyadari gitu ya Pak ya, pada saat awal gitu sudah merasa bahwa wah kondisi fisiknya ini agak sedikit menurun. Nah, ini mungkin balik lagi seperti yang di awal dikatakan bahwa penyakit degeneratif ini ternyata tidak hanya lansia saja yang merasakan gitu Pak. Kita yang muda ini mungkin kadang acuh gitu ya, merasa saya ini sehat-sehat aja. Nah itu seperti apa cara kita untuk dapat mengenalinya nih Dok, mungkin yang nge-trigger kita? Jadi maksudnya bagaimana supaya mereka tahu gitu dan ya. paham gitu atau jadi sadar nih bahwa kayaknya udah mulai boleh check up. Ya sebenarnya kita kembalikan kepada individu masing-masing kan. Biasanya kan kalau sudah ada keluarganya yang kena kan, terus mereka kan ngerti, oh ini penyebabnya. Dan sekarang ini kasus seperti Pak Kafrawi ini makin lama makin muda usianya. Iya. Ada yang muda bahkan, lebih muda lagi. Jadi kita kaget juga kok kasusnya nggak pada usia tua, tapi yang lebih muda sudah kena gitu ya. Ada usia 30 udah kena, dia, waduh saya bilang ini ya memang contoh ya untuk pada wanita-wanita hamil ya, yang kita kenal sebagai PPHD, jadi penyakit jantung karena kehamilan. Nah ini kan, ya sebenarnya balik-balik ke aktivitas. Ini misalnya kalau kita bilang sedikit, ini kasus yang di luar, yang di luar kebiasaan, dia kan hanya ini karena katakanlah karena takdirnya ya. Takdir memang punya genetis. Ini kan takdir kalau bicara masalah genetis ya. Dia hamil, kena jantung kehamilan itu ya. Nah kemudian dia sudah dikasih tahu si dokter bahwa kuncinya aktivitas. Ya, jangan gendong si bayinya itu berdiri. Mau gendong ya duduk gitu ya. Terus jangan capek. Ini nanti si ibu udah melahirkan ya, itu bayi digendong-gendong sambil nyusuin. Kemudian dia cuci, gosok, ngepel, masak. Waduh kacau deh. Nah makanya yang penting juga edukasi. Ya edukasi ini adalah kita memberikan penjelasan pada keluarga yang terdekat. Ya kalau itu suaminya dipanggil sini,
istrimu jangan disuruh gosok, nyuci, ngepel, gendong bayi. Ya, jadi full kegiatannya ini baterainya gampang habis nih. Ya, jadi kita mesti hemat-hemat. Dan nanti kalau dia hemat-hemat dan ini bisa sembuh. Artinya pelan-pelan karena ini faktornya adalah faktor sejenis kayak alergi gitu ya. Kalau saya bilang. Nah, ada lagi faktor ini karena habitualis kebiasaan. Makanya kebiasaan ini harus kita buang. Yang bisa boros makan ini, semua diet. Nah, insya Allah kalau diet juga perbaikan ini akan nyata. Ya, jadi bagus jantungnya. Even dia nggak bisa sembuh ya, tapi paling tidak untuk activity of daily living atau kegiatan sehari-hari dia bisa nyaman gitu. Nggak tergantung orang. Nah, pengertian dari pihak keluarga terdekat ini sangat penting. Jadi kadang-kadang kan contohnya begini nih. Ada seorang nenek-nenek dibawa berobat ke saya. Dok, ini emak saya. Tolong diobatin yang paling mahal. Ya obat udah mahal, dokter udah pinter, rumah sakit hebat, biaya udah mahal. Diobatin, sembuh. Tapi ya si emak ini disuruh lagi gendong cucu. Sambil gendong cucu, sambil ngejar-ngejar cucunya satu. Ya sakit lagi kumat jantungnya kan. Nah ini. Jadi edukasi terhadap keluarga bahwa ini ibumu sudah sakit jantung. Tolong jangan disuruh-suruh capek lagi. Suruh ngejar-ngejar anakmu sambil gendong anakmu yang paling kecil. Jadi obat tadi ya percuma. Karena lebih penting adalah bagaimana meminimalisasi aktivitas. Sudah lama disuruh duduk aja ngawasin, carilah babysitter misalnya kayak gitu. Nah edukasi ini juga penting. Ya kan saya bilang kalau obat mahal, dokter pinter, rumah sakit hebat, biaya mahal, tapi setelah sembuh ya disuruh lagi aktivitas ya sama seperti Pak Kaprabi tadi. Udah sembuh, dia udah enak, dia kejar-kejar naik tangga, turun naik, suruh olahraga lari-lari kecil pula dia nak kacau saya bilang ini. Jadi balik lagi dong. Jadi makanya itu edukasi itu penting juga. Ya, pengertian dari pihak keluarga sangat memegang peranan penting. Demikian. Kalau olahraga yang berlebihan nih juga kan kadang kan biasanya cowok-cowok atau pria-pria gitu ya dok ya, biasanya pagi udah olahraga sendiri, mungkin malamnya pengen olahraga bareng teman dan lain-lain sebagainya, itu juga sebenarnya termasuk olahraga yang berlebihan ya dok? Ya kalau dia tidak punya kelainan jantung, tidak punya kelainan pada otak ataupun pembuluh darah ya silakan aja. Ya selagi dia mampu, kalau dia sehat ya silakan. Ya contohnya kan olahragawan itu tiada hari tanpa olahraga. Ya silakan. Selagi mereka punya kesehatan yang mumpuni, tidak masalah. Yang jadi masalah kan kalau dia punya kelainan. Ya. Nah ini kita persoalkan. Artinya mungkin dia kan kalau olahragawan kan cek rutin ya kesehatannya, ya jantungnya, dia rekam jantung, dia treadmill, dia laboratoriumnya oke, dia tidak masalah. Ya, oke lah. Atlet contohnya silakan, nggak masalah. Tapi kalau dia udah punya sakit jantung, ya seperti contoh sahabat kita ini Pak Kaprawi, dia olahraganya itu memang dibatasi. Mungkin boleh olahraga cuma jalan aja ya, jalan berapa kilo, itu pun tidak boleh tiap hari. 2 hari 3 hari sekali. Ya. Sama juga dengan osteoporosis dan lain-lain itu juga sama. Ya, sama. Semua itu ada rumusnya semua. Jadi tidak bisa disamakan antara orang sehat dengan orang sakit. Ya. Bukan artinya itu mereka punya perbedaan, itu bukan. Hanya karena sakitnya itu mereka terbatas. Gitu. Ya gimana mereka bisa aktivitas kalau duduk aja narik nafas susah. Gitu ya, gitu kira-kira ya. Oke. Nah ini tadi dokter juga sempat mengatakan bahwa salah satu kelainan yang dirasakan atau yang bisa terjadi adalah tadi pengecilan otak ya dok ya. Nah pengecilan otak ini sebenarnya mungkin ada ciri-cirinya yang tidak disadari oleh masyarakat. Ya mungkin yang lebih berhak bicara kompetensinya adalah dokter ahli saraf ya. Cuma kalau menyinggung proses degeneratif ya, ya karena sebenarnya kalau bicara masalah kolesterol jahat, bicara masalah diabetes atau kadar gula yang berlebihan, bicara masalah darah kental, itu kan semua organ kena. Betul. Jantung, ginjal, mata, otak itu kena semua. Cuma mana yang lebih dominan. Artinya sebagai contoh, satu pihak dia nyeri dada, sesek, jantungnya bengkak, kakinya bengkak, itu jantung. Di satu pihak dia mungkin pipisnya sedikit, ya mukanya sembab, pinggangnya sakit, mungkin sakit ginjal. Di satu pihak mungkin dia bolot, ya artinya
dia ngehang gitu, nggak nyambung, daya ingatnya menurun gitu ya, mungkin otaknya kena. Nah ini barangkali ciri-ciri daripada masing-masing organ yang kena. Iya. Nah, kalau mata mungkin kabur. Kalau otak yang pertama itu daya ingatnya itu menurun. Lupa naruh kunci di mana. Ya. Iya. Yang lebih parah dia kalau dia pergi lupa pulang gitu. Nggak tahu jalan pulang dia. Iya. Tapi memang ada juga yang seperti itu ya, Dok. Ada beberapa pasien itu demikian. Pergi nggak tahu jalan pulang. Ya, taruh kunci lupa taruh di mana kuncinya. Ya. Iya. Barusan ambil ATM tinggal, lupa. Iya. Oh, ditanya tadi kemana? Nggak tahu saya kemana ya, lupa. Saya di mana gitu ya, lupa dia. Itu gangguan otaknya mulai ada. Ya. Oke. Iya. Jadi memang itu kembali lagi apa yang kita makan itu ternyata balik lagi kalau misalnya kita makan yang buruk-buruk, dampak buruknya yang dirasakan juga kepada tubuh. Sebenarnya semua makanan itu baik. Yang buruknya tuh kalau berlebihan. Kalau berlebihan. Ya, semua yang berlebihan tidak baik. Dalam agama juga dikatakan tidak boleh berlebihan kan. Artinya bukan makanannya yang buruk-buruk. Kalau kita bilang kolesterol tuh jadi gini, ada pertanyaan. Dok, kolesterol itu LDL itu atau kolesterol itu ada guna nggak? Ada gunanya. Makanya dia ada angkanya. Angkanya berapa? Ya, antara 100 sampai 200 itu baik. Itu baik. Karena guna daripada kolesterol itu sendiri dia untuk memperkuat saraf. Minyaknya saraf itu ya kolesterol. Oh. Daya ingat kita bagus tuh kena kolesterol. Makanya ada angkanya kalau kolesterolnya 0, maka tubuh ini nggak gagah. Iya. Nggak gagah. Ya, otak itu, saraf itu nggak hebat, gitu. Makanya ada angkanya, ya. Sama seperti katakanlah mesin kendaraan kita. Kalau olinya itu kurang, mesinnya gampang panas. Kalau olinya berlebihan, mesinnya berat bekerja. Nah, seperti juga kolesterol dalam batas normal. Makanya ada angkanya. Ada angkanya. Ya, dan ada peraturannya masing-masing. Kalau dia, contoh sahabat kita Pak Kaprawi ini, berapa kadar kolesterol LDL yang boleh? Dia harus di bawah 72, tapi tidak boleh 0. Oh. Di bawah 72, karena dia mungkin ada darah tinggi, darah kental, udah ada penyumbatan. Jadi ada rumus-rumusnya semua. Iya. Kalau seperti orang yang darah tinggi contohnya, maka kolesterolnya itu LDL-nya mungkin berkisar antara 150. Di satu pihak kalau dia punya 2 faktor 120. Nah, itu ada rumusnya semua. Makanya itulah gunanya seorang pasien itu selalu konsultasi ke dokter. Jangan menjadi dokter sendiri. Itu gunanya dokter. Dia laporan, Dok, saya sekian. Nanti tiap 3 bulan, tiap 6 bulan kan dicek kadarnya. Dicek, betul. Jadi kadar kolesterol, kadar gula, kadar kekentalan darah, tensi. Kalau tensi mungkin rutin ya, tiap seminggu sekali ya. Tapi kalau kadar kolesterol, kadar gula, kadar kekentalan darah kan tiap 6 bulan dicek. Iya. Itu gunanya supaya si dokter bisa setting, dan itu gunanya si dokter memberikan advice kepada si pasien bahwa oh Anda harus berada di posisi ini, Anda harus di posisi ini. Itu gunanya kenapa harus bertemu dokter tiap bulan. Iya. Kalau dibilang, wah kenapa harus tiap bulan? Cukup setahun sekali makan sendiri, ya namanya jadi montir sendiri kan, begitu kan. Betul. Sedangkan mobil kita aja kan tiap sebulan di setting sama montir kan, mobil dibawa, olinya, airnya, segala macam, dan demikian kira-kira. Oke, ini saya mau kembali ke Pak Kafrawi nih. Pak Kafrawi mungkin bisa nih membagikan atau memberi pesan kepada pemirsa di rumah gitu sebagai orang yang sekarang juga masih berjuang gitu untuk menjaga kesehatan, pola hidup yang sehat gitu. Mungkin masyarakat juga mau mendengar gitu Pak pesan-pesan dari Pak Kafrawi sendiri. Baik. Sebaiknya saya menghimbau sejak usia remaja, tepatnya akil balik, mulailah belajar menjaga kondisi kesehatan. Dari diawali dengan asupan makan, olahraga, kemudian meningkat pada usia muda, mulai dikontrol aktivitas yang bermanfaat, terutama untuk jiwa dan raga kita ya, fisiknya gitu. Ya terus itu akan bertahan sampai usia 40, 50 dan itu akan dirasakan tatkala masuk usia 50-an. Wah, inilah hasil saya. Manfaat saya selama ini menjaga kesehatan. Betul, baik. Nikmat sekali sehat itu.
Baik. Jangan Jadi sampai sehat itu mahal ya. Sehat itu mahal. Jadi inilah contoh nyata yang tidak kontrol kehidupannya. Baru sekarang menyadari ya. Tapi alhamdulillah masih ada kesempatan. Masih ada ya Pak, dan masih selalu semangat ya Pak ya. Iya, semangat ya. Baik. Ini saya mau ke Dr. Ferry terakhir nih dokter, closing statement mungkin terkait dengan tema kita hari ini, menghimbau masyarakat di rumah gitu untuk dapat menjaga pola hidup sehari-hari. Ya mungkin pesan bahwa kita dalam pola makan itu jangan berlebihan. Ya berlebihan. Ya cukuplah makan ada nasi, ada beras, ya ada nasinya di sana, ada karbonya, ada proteinnya, ya, ada juga sayur dan buah-buahan serta air putih itu jangan tinggal. Ya itu. Kemudian yang penting lagi adalah kita tetap beraktivitas olahraga. Ya. Di atas itu semua kita harus mensyukuri, selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahwa pada usia kita yang demikian ini, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, rezeki. Dan rezeki yang dimaksud di sini adalah kesehatan itu. Ya, nikmat hidup inilah, ya seperti kata Kak Prawi tadi, ya bahwa kita bisa hidup, bisa berolahraga, bisa makan enak, bisa tidur enak, itu sudah luar biasa rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Ya, selalu bersyukur, selalu enjoy, happy, merasa bahagia dan senang bahwa kita alhamdulillah diberi kenikmat seperti ini. Makan ya itu tadi, makan aja nggak apa-apa, tapi jangan over ya Pak Parwi ya. Makan secukupnya aja lah, ya. Makan kikil boleh. Waduh, sometimes boleh loh. Sesekali boleh. Sesekali boleh. Jangan lupa diajak Mbak Cacanya ya. Baik. Jadi itu tadi apa ya, menjaga pola makan, olahraga yang cukup, terus juga jangan lupa kelola mungkin pikiran, enjoy ya Pak ya, hati gitu kan. Jadi banyak-banyak bersyukur terus dan lain sebagainya. Memang kembali lagi ke diri kita yang memang harus pintar-pintar untuk menjaga diri kita sendiri ini, dan harus menyadari bagaimanakah kondisi tubuh kita saat ini gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Ferry Nizar, SPPD KKV Finasim, spesialis penyakit dalam atau ahli jantung, telah hadir bersama kami di studio TVRI Sumatera Selatan. Kami juga ucapkan terima kasih Pak Kafrawi, penggiat pencegahan penyakit degeneratif, telah hadir bersama kami di Suara Sriwijaya, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa TVRI yang telah bergabung bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali di episode selanjutnya. Akhir kata saya Nur Harisha Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.